Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, dan semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Galuh Perwati, kakak dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Negeri UIN Raden Kota Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita melakukan doa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, berikanlah ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin. Semoga dari kita, karena kita sudah berdoa tadi, semoga Allah mengabulkan doa kita dan semoga ilmu kita pada hari ini bermanfaat ya. Terus kira-kira kita nih mau belajar apa sih? Di sini udah ada tari, ada rumah adat, ada pakaian adat. Kita kira-kira mau belajar apa sih hari ini? Ya, kita hari ini mau belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Yang mana materinya hari ini yaitu ragam suku dan budaya di Indonesia. Baiklah, kita akan membahas tentang ragam suku dan budaya di Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali ragam suku dan budaya. Ternyata di Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam suku, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama yaitu kita akan membahas ragam suku dan budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu pada Provinsi Sulawesi Utara. Atau ibu kotanya itu adalah Manado, yang sering disebut orang dari Manado. Makanan khas dari daerah Manado ini yaitu adalah bubur Manado, atau juga disebut bubur tinutuan ya. Dan terus makanan khas daerahnya yaitu bubur tadi dan ayam rica-rica. Yang selanjutnya itu tarian tradisional dari Manado, yaitu tari polo-polo ataupun tari biteye. Ini ya, tari polo-polo dan tari mangket juga ada. Pokoknya di sini banyak juga terdapat tari tradisional dari Manado. Kakak cuma ambil 3 aja ya. Contohnya itu tarinya itu tari polo-polo dan tari biteye dan tari mangket. Ini tari polo-polo dan ini tari mangket. Terus rumah adat dari Manado ini adalah rumah pewaris, yang mana disebut dengan rumah pewaris. Ini ya gambar rumah adat Manado. Ini tari-tarinya, tari-tari dari Manado. Yang selanjutnya yaitu senjata tradisional Manado ini apa sih? Senjata tradisionalnya ini adalah keris, ada peda, perisai, juga ada sable. Ini ya contohnya, ini ya gambar kerisnya dari Provinsi Sulawesi Utara ataupun Manado. Ibu kotanya adalah Manado. Selanjutnya yaitu selain senjata tradisional juga terdapat mempunyai lagu daerah. Lagu daerah Manado ini yaitu Esa Mukan atau Si Patokan. Ibu nggak tahu ya gimana lagunya. Dan terus yaitu selain lagu daerah juga ada suku. Suku Manado ini disebut dengan suku Minahasan. Suku Minahasan. Bahasa daerahnya mereka ini adalah Minahasan, ada Minahasan, Sanggir, Talaut. Dan terus pakaian adat mereka ini dinamakan dengan Minahasa.
Minahasa. Nah, dan juga alat musik tradisionalnya itu yang terkenal yaitu kolintang. Nah, yang kedua yaitu kita lanjutkan dari Provinsi Sumatera Utara menuju ke Sumatera Barat. Nah, kita loncat ke Sumatera Barat. Sumatera Barat ini makanan khas daerah Sumatera Barat ini rendang Padang dan gulai penge. Ya, rendang Padang dan gulai penge. Dan terus tarian tradisional Sumatera Barat ya ini tari piring dan tari ranta dan juga tari payung. Nah, ini ya contohnya ya, tari piring. Pasti kalian sudah pernah lihat ya tari piring itu gimana. Nah, sudah pernah nonton juga ya. Nah, terus dari ini gambarnya, gambar tari payung. Nah, terus rumah adat Sumatera Barat ini dinamakan dengan rumah gadang. Nah, ini ya contoh gambarnya, gambar rumah adat Sumatera Barat yang mana dinamakan dengan rumah gadang. Nah, terus selain rumah adat, mereka mempunyai juga senjata tradisional. Nah, senjata tradisional dari Sumatera Barat yaitu kari, yang mana disebut dengan kari, senjata tradisionalnya. Nah, siapa yang belum tahu dengan kari, ini ya contohnya, ini gambar dari senjata tradisional Sumatera Barat yaitu kari. Nah, selain mereka mempunyai senjata, mereka juga ternyata mempunyai lagu daerah. Nah, lagu daerahnya itu Kembanglah Bungo, dan yang kedua yaitu Kampung Nan Jauh di Mato, dan Ayam Den Lape. Nah, ibu ini sering sih dengar lagu Kembanglah Bungo, tapi ibu nggak sangat tahu ya lagunya itu gimana, tapi ibu pernah dengar. Maaf, maksudnya tuh kakak pernah dengar. Nah, terus setelah lagu daerah, mereka mempunyai juga suku yang mana sukunya itu disebut dengan suku Minangkabau. Nah, terus bahasa daerah dari Sumatera Barat itu juga Minang dengan bahasa daerah Minang, dan pakaian adat mereka yaitu batu sangkar. Nah, ini foto baju adat Sumatera Barat yang mana dinamakan dengan batu sangkar. Nah, selain pakaian adat, mereka juga mempunyai alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional dari Sumatera Barat yaitu saluang ya. Ibu juga kurang tahu sih saluang itu gimana. Nah, setelah dari Sumatera Barat, inilah tadi ya ada makanan khas daerah, ada tarian, ada suku, ada rumah adat, ada senjata, ada lagu daerah, ada bahasa daerah, ada pakaian adat dari Sumatera Barat. Nah, dari Sumatera Barat kita lanjut ke DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini ibu kotanya itu adalah Jakarta. Rumah adat dari DKI Jakarta ini disebut dengan rumah kebaya. Nah, ini gambar rumah kebaya ataupun rumah adat dari DKI Jakarta. Nah, pakaian adat dari DKI Jakarta ya ini sering kita dengar yaitu dengan pakaian adat abang dan nona Betawi ya. Nah, ini pakaian adat abang dan nona Betawi. Nah, setelah dari pakaian adat, kita ada juga dengan tarian tradisional. Nah, ternyata Jakarta juga mempunyai tarian tradisional ya. Nah, tarian tradisional dari Jakarta yaitu tarian ronggeng. Nah, ini gambar tarian ronggeng dan tarian yapong. Nah, ini juga tarian yapong ya. Ada dua. Ada lagi yang lainnya, tapi kakak cuma ambil dua aja. Dan juga karena ada juga fotonya di sini ya, sudah kakak berikan gambar tariannya dan juga pakaian adat dan juga rumah adat. Nah, terus dari tarian ternyata DKI Jakarta juga mempunyai senjata
senjata tradisional DKI Jakarta yaitu golok. Nah, ini kalian pasti sudah tahu ya golok itu gimana bentuknya. Nah, ini golok. Dan terus setelah senjata tradisional, ternyata juga DKI Jakarta ini mempunyai lagu daerah, yang mana lagu daerahnya ini Jail-Jail, terus Keroncongan Kemayoran. Nah, tapi kakak belum pernah dengar sih ya, kakak nggak tahu itu lagunya itu Jail-Jail dengan Keroncongan Kemayoran itu nggak tahu gimana lagunya. Nah, terus suku dari DKI Jakarta yaitu pasti kalian sudah tahu dong, suku dari DKI Jakarta itulah Betawi. Nah, terus bahasa daerah dari DKI Jakarta yaitu Betawi juga. Nah, bahasa Betawi. Dan terus julukan dari DKI Jakarta itu adalah kota metropolitan. Nah, selanjutnya dari DKI Jakarta kita meloncat lagi ke Bali. Nah, sama juga Bali ini ibu kotanya Denpasar, yang benar dengan Denpasar. Ibu kota Bali ini adalah Denpasar. Dan terus rumah adat dari Bali ini yaitu Gapura Candi Bentar. Candi Bentar. Nah, ini gini ya. Nah, seperti yang kayak di film-film itu kan, kebanyakan kan kalau orang sinetron di Bali itu kayak gini lah ya rumah mereka itu. Kebanyakan rumah di Bali itu kayak rumah gini, kayak candi-candi itu. Nah, dan rumah adat mereka ini juga disebut dengan rumah adat Gapura Candi Bentar. Nah, terus selain rumah adat, mereka juga mempunyai pakaian adat, yang mana pakaian adat ini disebut dengan pakaian adat Payas Anggung. Nah, ini nih. Ini gambarnya pakaian adat Bali. Cantik ya. Kayak ini orang nikahan. Nah, terus selanjutnya selain pakaian adat, mereka juga mempunyai tarian tradisional. Nah, tarian tradisional mereka ini adalah tari lenggong dan tari pendet. Nah, ini gambarnya tari lenggong dan ini gambarnya tari pendet. Nah, terus setelah mereka punya tari tradisional, mereka juga mempunyai senjata tradisional. Nah, senjata tradisional Bali yaitu adalah keris. Nah, ini gambarnya ya. Gambar senjata tradisional keris. Nah, terus mereka juga mempunyai lagu daerah loh. Nah, lagu daerah Bali ini yang mana lagu daerahnya itu Macepet Cepetan yang pertama, dan yang kedua itu Meong Meong. Nah, terus selain mempunyai lagu daerah, mereka mempunyai suku. Nah, suku di Bali ini disebut dengan suku Bali Aga dan Bali Majapahit. Nah, ada dua ya. Nah, terus bahasa daerah Bali ini yaitu bahasa daerahnya itu bahasa Bali dan Sasak. Nah, terus julukan dari Bali ini yaitu Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Nah, yang terakhir yaitu Maluku, daerah Maluku. Nah, Maluku itu ibu kotanya Ambon. Nah, rumah adat Maluku itu disebut dengan rumah adat Rumah Baileo. Nah, ini ya gambar rumah adat Maluku. Nah, terus pakaian adatnya itu pakaian adat Cele. Nah, ini pakaian adat Maluku ini disebut dengan pakaian Cele. Nah, terus tarian tradisional Maluku ini tarian lenso. Ada tarian lenso, ada tarian cakalele. Nah, ini gambar tarian lenso dari Maluku. Nah, terus senjata tradisional Maluku ini tradisionalnya itu adalah parang salawaku. Nah, ini gambarnya. Senjata tradisional Maluku yaitu adalah parang salawaku.
Nah, mereka juga mempunyai lagu daerah yang mana lagu daerahnya itu rasa sayang sayangnya. Pernah kan yang seperti lagunya itu rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, yang seperti itulah ya kira-kira lagunya itu. Nah terus ayo mama, yang ayo mama, yang gitu tuh. Pokoknya ibu nih agak lupa, nggak bisa nyanyi soalnya suara ibu nih panas. Nah terus buka pintu. Nah kalau kakak ini nggak tahu sih kalau lagu buka pintu nih kayak mana. Nah terus yaitu suku dari Maluku ini disebut dengan suku Ambon. Nah bahasa daerah Maluku ini ada banyak bahasa daerah ya. Ternyata mereka ada 4. Nah yang pertama itu bahasa Banda, dan kedua itu yaitu bahasa Baru, dan yang ketiga yaitu bahasa Furu, dan yang terakhir yaitu bahasa Aru. Nah terus daerah Maluku ini punya julukan, yang mana julukannya itu julukan dari kota Maluku itu kota Ambon Manise. Nah ini nih hanya beberapa daerah saja yang ibu sampaikan, yang ibu jelaskan pada kalian. Masih banyak daerah-daerah lainnya seperti daerah Bangka juga ada ya, Sulawesi, masih ada Aceh, pokoknya banyak lah. Bahkan di Indonesia ini kan banyak berapa provinsi. Nah cuma kakak cuma menjelaskan 5 daerah saja. Tadi kan penjelasan dari ibu. Nah ibu tuh pernah dengar ya, pernah juga cari-cari di YouTube, itu ada lagu untuk lagu keragaman suku dan budaya di Indonesia. Nah gimana kalau kita nyanyikan dulu ya, sedikit aja ya. Nah 1, 2, 3. Indonesia terdiri dari pulau-pulau, ragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Yang tradisional juga adat istiadat. Ayo siapa yang bisa kasih tahu? Kugayan di Aceh, suku Bayu di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura, suku Asmat, Bugis, Melayu. Nah, banyak kan suku-suku yang ada di Indonesia. Macam-macam budaya, julagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari baju. Kita mulai dari bajunya. Baya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerah. Nah dari bahasa daerahnya, bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Di mana anak kambing saya, rasa biji diurung bari-bari. Rasa sayangnya, lo dicium merah pipinya. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Nah ada budaya apa lagi di Indonesia? Kita lihat dari tariannya. Dari Jawa Barat, Tarian Serimpet dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Juga rumah adat seperti gadang dari Padang dan hanai dari Papua.
Nah, masih banyak sekali ragam budaya di Indonesia ya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Di keragaman bangsa, jangan kita saling mencela. Kailah budaya kita, berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau, beragam suku dan budayanya. Kita semua satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah tadi ya, ada sedikit lagu. Maaf ya kalau kakak ada salah-salah gitu, karena kakak belum sangat hafal lagunya, kakak juga baru dengar. Nah, tapi kakak mencoba memberanikan diri untuk menampilkan kepada kalian semua. Dan juga ada yang mungkin ada juga yang belum pernah dengar tuh lagu keragaman budaya bangsa Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi mungkin kakak bisa karena kakak udah nyanyikan lagu tadi, kalian bisa tahu bahwa juga ada lagu keragaman budaya dan dari bangsa Indonesia. Nah, tadi kakak udah menyanyikan lagu dan juga kakak udah menjelaskan tadi ada 5 pulau. Nah, kalian harus pahami, kalian harus dimengerti, dan harus kalian pahami, jangan sampai lupa ya. Nah, karena ini sangat penting bagi kita semua, karena kita harus tahu, harus memahami keragaman dan budaya di bangsa Indonesia ini. Nah, terus kakak mau kasih permainan nih. Nah, yang mana permainannya? Nah, tadi kan kakak udah menyanyi, udah menjelaskan ada 5 pulau. Nah, terus kakak di sini sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kakak mau kasih permainan. Nah, di sini kakak punya 2 papan ya. Yang pertama yang ini ada gambar-gambar pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, dan alat musik. Nah, di sini dan yang di papan yang kedua ada kantong. Anggap aja ini kantong ajaib Doraemon. Nah, ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, di setiap kantong ini ada jawaban sih, ada tulisan. Nah, terus misalnya di kantong yang pertama itu ada tulisan misalnya tari jaipong. Nah, terus misalnya salah deh, ini kakak punya dadu. Nah, terus cara mainnya itu yang pertama gini, di sini kan udah ada di setiap kantong ajaib ini ada tulisan. Nah, terus tulisannya itu kalian harus cocokkan dengan gambar yang ada di sini. Nah, dengan menggunakan dadu ini kita kocok, terus misalnya jatuhnya ke 4 dan ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalnya ke 7, ini 4 dan ini 3. Ini 4 ditambah 3 jadi 7. Nah, terus 7 ini kita tarik, kita lihat, terus ada tulisan apa, dan kalian sebutkan yang mana tulisan yang cocok dengan yang ada di gambar ini, di papan yang ini ya. Jadi nah, ini dadunya ke angka
4 ditambah 2 berapa? 4, 5, 6. Jadi ke angka 6. Mana kantong Doraemon nomor 6? Nah, ini kantong Doraemon nomor 6. Nah, terus apa sih tulisannya? Nah, tulisannya ini yaitu pakaian adat Payas Anggung. Nah, pakaian adat Payas Anggung tuh yang mana sih? Ayo, siapa yang tahu? Cocokkan dengan gambarnya. Cocok dengan tulisannya itu pakaian adat Payas Anggun. Nah, di mana di daerah antara 5 ini yang pakaian adat Payas Anggung? Ayo, yang mana? Ya, betul. Ya, ini dari yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, terus masih ingat nggak pakaian adat Payas Anggung ini dari daerah mana? Ada yang tahu? Iya, ternyata pintar-pintar ya. Iya, karena pakaian adat Payas Anggung ini dari daerah Bali. Nah, terus kita lanjut lagi ke mainannya. Ya, kita mulai lagi ya, kita kocok. Ya, jatuhnya ke 4 dan 3. 4 ditambah 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita buka ini 7. Nah, 7 ini Gapura Candi Bentar. Nah, yang mana gambar yang cocok dengan Gapura Candi Bentar? Nah, siapa yang tahu Gapura Candi Bentar itu yang mana? Ya, yang mana? Iya, benar, yang ini Candi Gapura Bentar. Nah, Candi Gapura Bentar ini masih ingat nggak dari daerah mana? Iya, dari daerah Bali juga. Masih ingat ya? Oke, baiklah, kita lanjut lagi permainannya. 1, 2, 3. 3 ditambah 2 itu 2, 3, jadi angka 5 ya, ini 5. Oke, kita baca pakaian adat Batu Sangkar. Yang mana? Iya, betul, yang ini ya, pakaian adat Batu Sangkar. Nah, pakaian adat Batu Sangkar ini dari daerah mana? Pakaian adat Batu Sangkar itu dari daerah mana? Iya, dari Sumatera Barat. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi permainan kita hari ini. 1, 2, 3, kita kotak. Nah, jatuhnya ke 2 ditambah 1 yaitu 3. Ketiga kita buka ya. Oke. Nah, trompet. Nah, mana gambar yang cocok dengan bacaan trompet? Iya, betul sekali. Masa nggak ada yang tahu? Pasti tahu dong trompet yang mana. Nah, trompet ini alat musik dari daerah mana? Iya, dari daerah Jakarta. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi kita mainnya. Oke, kita kocok. Coba. Iya, 2, 1 tambah 1, 2. Oke, 2. Nah, tari piring. Ya, jelas dong masih 1. Jadi tari piring ini dia. Tari piring ini kira-kira dari daerah mana sih? Apa yang tahu tari piring dari daerah mana? Tari piring, ada yang tahu dari daerah mana? Iya, tari piring juga dari daerah Sumatera Barat. Nah, mungkin inilah ya permainan kita pada hari ini. Apabila kakak ada kata-kata yang salah, kakak mohon maaf ya. Kakak mohon kalian bisa dapat memahami dan paham jelas
dan bisa belajar lagi di rumah. Kalau tidak ada yang paham, kurang ada yang kurang paham, kalau ada kata-kata yang salah, kakak mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun, karena kakak hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Nah, semoga kalian suka ya dengan permainan kakak hari ini, yang mana itu dengan tema permainannya itu adalah tema dadu ya, permainan dadu. Nah, terus untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, sekali lagi kakak mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya, mohon dimaafkan karena kakak juga manusia biasa. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kakak ucapkan dengan nafas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kakak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.